Ready to move to another city. Kita siap. Jadi ini udah di domestic departures untuk Vietjet. Tulisannya ini pintu B atau D6. Let's go. Jadi sebenarnya ini kita kayak udah siapin 3 jam lebih awal guys, karena kita kan sering banget ngelihat orang bilang kayak imigrasi Ho Chi Minh tuh panjang banget kan. Jadi karena kita takut ya guys, ini pertama kali buat yang kayak domestik penerbangan juga, jadi kayak udah 3 jam di awal kita lihat dulu lah kayak apa ramenya. Rame sih guys, tuh lihat counter Vietjet ini rame banget tuh. Jadi di sini emang bener-bener yang counter Vietjet doang, dan ini kita lagi mau lihat di departures-nya kita yang mana. Jadi ini kayaknya sih tinggal bareng-bareng aja. Ini kan IJK, tapi kalau yang I ini sih tutup. Jadi yang udah buka ini J sama K. Kita antri dulu guys, check in Vietjet. Jadi pokoknya yang di domestik ini guys, pokoknya semua all flight check in. Jadi pokoknya Vietjet domestik jadi satu. Jadi guys, di pintu masuk ini bakal ada mesin-mesin kayak bisa online check-in. Di sini ada bahasa Inggris juga, no worries. Tuh ya, bisa check-in, bisa dan lain-lainnya untuk print label. Tapi kita tadi sih yang manual aja ya. Di counternya cepet sih, nggak lama lah ya, 20-30 menit lah. Nanti habis kita udah check-in dan drop baggage di sini, kita belok ke sebelah kiri nih, ada security check. Jadi untuk masuk ke imigrasi. Oke guys, jadi kita masih ada waktu, kita mau ngiter-ngiter, lihat dulu di sini ada apa. Jadi tuh ini sebelah arrival ya guys, agak rame dan berisik. Jadi berisik. Terus tadi kita turun Grab di sini ya guys. Terus kita nggak tahu kenapa tadi kita ditambahin charge 9.000 dong sama Grabnya. Kayaknya sih kayak airport fee or apalah gitu ya. Jadi bahasanya nggak jelas ya. Bahasanya gitu. Jadi kita 9.000 dong, cuman kayak 6.000-7.000 rupiah oke lah. Aku rasa mungkin parkir atau apalah. Jadi kayak oke gitu. Tapi ya jadi ini just sekedar info aja supaya kalian nggak kaget gitu ya buat kalau yang mau naik Grab. Nah kita mau lihat nih ke seberang-seberang itu banyak tempat makan guys. Kita mau ngintip dulu sih ada apa aja di sana. Menyeberang di Vietnam, tapi karena di airport masih agak mudah lah ya. Rame soalnya. Oke, udah berhasil nyebrang. Dengan aman. Jadi di sini ada toko pertama, Highlands Coffee. Jadi yang mau ngopi-ngopi, buka 24 jam, 7 hari, 24/7. Keren. Jadi kalau kalian mendaratnya malam juga aman. Terus di sini ada apa nih? Oh, Tolejo. Ada Tolejo Bakery guys di sini. Ada happy hour lagi tuh. Iya, ada happy hour. Sekarang dong happy hour-nya. Cinta? 20% for all bread. 12 sampai 16 for all bread. Oke, ntar kita coba lihat. Atau mau lihat sekarang? Kamu makan? Iya, dia biasa kamu nggak ada roti tuh, Ben. Harga coffee bean and tea leaf di. Ini apa nih? Oh, nih coffee bean. Dia juga ada kayak combo lunch gini guys. Satu minum, satu makan ya. Oke. And then ada apa lagi kita lihat? Ribuan rupiah lah ya. Next di sini ada coffee shopnya bagus banget. Trung Nguyen Legend Coffee. Oh ya, takutnya ada yang salah Mian. Tapi ini bagus banget guys coffee shopnya. Iya, coffee shopnya bagus sekali loh. Foto OTD bagus ya. Foto OTD, oke. Udah selesai, kita udah lihat security check. Jadi ini langsung kayak orang tempat duduk. Dan ini rame banget guys yang domestik. Ntar tinggal ikutin gauge, kita kan 26, terus di situ udah ada restoran-restoran juga. Tapi kayak nggak banyak sih, kita bakal lihat. Oke guys, ini beberapa restoran yang ada di sini ya, kayak Big Bowl, Ban Mi Kep, apa tuh, Star Cafe, Urban Market. Jadi kayak Vietnamese food sih. Tapi harganya cukup pricey sih, kayak misalnya ini ya, kayak pho gitu 140, 190. Jadi kalau kataku better makan di luar ya, kecuali kalian emang mau makan di dalam ya. Salfok banget di dalam airport, ada kursi pijat yang bisa kalian rental. Tuh kayak 10.000 5 menit. Masih ada restoran lainnya ini, Bun Com Hai Pong. Lagi-lagi Vietnamese food. Ada juga makanan lainnya nih, Lucky Cafe and Fast Food. Oke, ini mentok kanan, ini ada panah nih guys, 22-25. Terus masih ada Shops and Cafe, kita lihat. Karena kita gauge-nya di gauge 25. Oh, ini masih ada restoran lagi di sini.
Kayak gitu. Rata-rata sih 100-an ke atas guys. Full-fullnya itu 139, 159, 190. Kesannya tuh kita bakal naik bus gitu loh guys, yang kayak gini. Nggak lewat Garbata. Transfer baru ntar diantar ke pesawat-pesawat yang di ujung situ tuh. Iya. Guys, bahkan di sini ya deket toilet ada dispenser, jadi kalian bisa isi air. Oh ya, terus tadi botol minum juga lolos ya? Lolos? Lupa kita keluarin bahkan, tapi Enggak, bisa aku lewat ya? keluarin. Emang taruh sini. Udah Oh siap. iya, tuh. Udah siap Ternyata- dibuang. Iya, udah siap dibuang ternyata lewat. Terus di sini ada Coffee Highlands juga nih, yang brandnya Vietnam. Space duduknya juga enak di sini. Ada lagi Côte de la Rue. Jualan Côte de la kayak Rue. snacks-snacks gitu sih, lebih ke arah snacks. Oh, ada makanan juga nih. Tuh, ada menu-menu yang masih lumayan murah guys. Berarti mending makan yang di pojok-pojok kayak gini, yang di kafe-kafe ini. Terus di sini juga dalamnya ada vending machine. Cek harga. Cek harga. Airnya ini 10.000 dong, masih oke lah. 7 ribuan rupiah 7.000 ya. rupiah. Terus Kira-kira. ini kalau yang minuman manis-manis 20 ribuan. Masih oke Ya sih lah, berarti terus ukuran airport. ini kalau ini sih dia contohnya tadi pakai cash ya, tapi biasanya card juga bisa nggak sih? Oh enggak loh, ini insert Oh, notes notes doang. doang. Jadi cash doang guys mesinnya. Kalian harus prepare cash. Jadi ini gate kita 25 udah paling pojok mentok. Tapi malah lebih enak karena sepi guys. Tadi kalau yang di tengah itu rame banget. Bisa tidur. Bisa tidur ya. Tapi Bener. emang ada yang lagi tiduran. Iya, juga tadi yang di maksudnya. tengah banyak banget tiduran. Oh iya, fun facts juga apa tadi FYI kita ini sepatu sini, guys. iya. Baru tahu loh kita. Harus copotin. Iya, Pas lewatin di imigrasi. security check. Iya, security checknya harus lepas sepatu. Kita sampai kayak, hah, tumben nih gitu kan. Jadi tadi agak lumayan hektik sih. Iya. Sama itu guys. Jadi tadi kita kan takut dengan imigrasi yang mengerikan itu ya. Tapi ternyata Ternyata kalau aman. domestik itu cepet. Jadi abis masuk security check, Langsung gate. gate. Iya, jadi kalian gak usah kepagian nih, kita jadi kepagian 2 jam lebih. Iya, jadi bagi kalian yang mau domestic flight ternyata aman sih. Nggak usah sampai pagi-pagi banget. Mungkin nanti yang buat Ya, balik pindah ke- negara nanti iya. coba kita lihat. Thưa quý khách, vì sự an toàn, điện thoại di động và các thiết bị điện tử phải được tắt nguồn hoặc chuyển sang chế độ máy bay. Hành khách mang theo thuốc lá điện tử lưu ý tắt nguồn thiết bị, tháo rời pin, cất giữ cẩn thận và nghiêm cấm sạc pin trong suốt chuyến bay. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Ladies and gentlemen. Guys, jadi sekilas tentang Phuket ini, jadi itu nama lainnya sering disebut Pearl Island. Jadi Pearl karena Island. pasirnya putih gitu ya, terus memang kayak coastline gitu kan. Iya. Jadi Jadi well, island. expand Jadi island. island, beach, like sea, Yeah. water sport, gila excited Iya. banget. Dan Jadi, terus ya. lucunya di sini itu terkenal sama pembuatan fish sauce. Jadi sebenarnya kita bisa kayak tour buat ngelihat pabrik yang bikin saus saus ikan, Ikan ya. fish sauce ya. Iya, Ikan kecap gitu. ikan. Terus serunya lagi di sini tuh kayak ada National Park, Phuket Oh iya, National Park, betul. dan juga ada bagian dari UNESCO Marine Reserve gitu. Jadi cuman itu kayak lumayan gede ya, Iya, jadi dan kayak Phuket ini island jauh-jauh tapi banyak gitu. gitu dan lumayan jauh titik-titik Sayangnya waktu kita nggak cukup. destinasinya. Jadi kita bakal Jadi kita yang semaksimal mungkin lah kita coba. sedapatnya. Let's go. Terus ini tempat ambil bagasinya tapi belum keluar guys. Tapi so far ini airportnya bagus dan rapi loh. Oke guys, jadi abis ini kita bakal ke hotel dulu. Hotel kita itu namanya Wave Sound Beach Beach Hotel. House. Yes, itu ya bener house. Jadi kita cari hotel yang deket-deket pantai. Karena di Phuket gitu ya. Jadi kita harus kayak Haruslah beachfront ya. Kak? beachfront. Semoga bener-bener real pick ya. Jadi kita coba. Nah terus mungkin kita mau kasih sedikit informasi juga tentang hotel ini. Jadi dia itu kontak kita juga kayak dia itu nawarin private penjemputan shuttle. naik mobil dia, which is 180.000 dong. Jadi emang dari sini ke hotel tuh agak kayak 30 menit, 20 menit, jadi kayak emang lumayan jauh gitu ya. Dan Maksudnya- sebenarnya satu mobil bisa 4 orang ya. Ya betul, cuma kan ada bagasi juga ya. Iya. Jadi 180.000 dong. Dan kita akhirnya decide ambil sama hotel. Kenapa? Karena di Grab pun itu setelah kita apply voucher masih 160.000 dong. Jadi which is cuma beda 20.000. Kita pikir ya udahlah mending ambil sama pihak hotel aja gitu kan, lebih
ya lebih pas aja gitu, Lebih kayak langsung ke hotelnya gitu ya, kayak lebih tahu gitu. Nggak pakai nyasar harusnya iya gitu juga, ya, jadi kayak kan? ya udahlah kita coba, jadi ya udah ntar kita kasih lihat kayak gimana lah gitu ya prosesnya dan sebagainya macam dan hotelnya. So see you. Oke, sekarang kita mau cari drivernya dulu guys. Katanya sih pegang nama kita ya. Mari kita lihat. Let's go. Oh dia. Oke, ini deh, this one. Ya, hello. Yes. Oh, oke. Thank you. Sudah siap, guys. Let's go. Enaknya jadi kita kayak dibantuin, guys. Full service jadi. Iya benar-benar. Let's go. Gila pemandangannya. Tapi ini vibe-nya beda banget. Pemandangannya loh. bagus banget, woi. Kayak waktu kita mendarat di Jeju kan juga langsung vibe-nya pantai gitu ya, kayak pohon-pohon hijau ya. Betul. Ini juga mirip loh. Aku kebayang kayak Hawaii gitu. Tuh, pohon-pohonnya yang kayak udah pohon-pohon kelapa gitu. Oh. Oke guys, mobilnya ini guys. Asik lah. Let's go. Gila guys, ini semua Hangul tulisannya. Oh, so gitu what's up? Spotted another Korean food. Ini tuh lihat dari jalan pedestriannya itu lebar banget. Kayak jalan pedestriannya tuh sampai bisa taruh meja buat restoran. Iya. Oke guys, jadi ini kita diturunin kayak di tengah komplek perumahan orang. Terus ini jalannya menurun. Oke, let's see. Kalau dari peta Google Maps tuh kesannya kayak ada jalan yang lebih gede sih, tapi aku nggak tahu. Apakah ini benar? Ya benar sih ada pelangnya. Cuman aku rasa ada jalan yang lebih gede deh. Soalnya aku kayak baca review-nya, oh nggak ada tuh yang bilang kayak mereka kaget dengan jalur turun kayak gini sih. Kenapa sih dia ketawa terus? Yang lucu tadi waktu turun dari mobilnya. Ini kayak bapaknya juga kayak bingung gak sih? Iya sedikit. Lebih ke arah ini juga apa? Komplek Itu rumah warganya. warga. Iya. Ini ada kayak warga dengan muka kebingungan ngeliatin orang ngapain. Kita juga bingung ngeliat dia bingung ngeliat kita. Agak lain loh, bawa koper ya kan? Kayaknya ini udah sampai deh. Oke, let's see. Tapi bener-bener langsung santai sih guys. Oke, ini dia Wave Sound, Beach House, Reception. Let's see. Katanya hotel kita di atas. Jadi ini kamarnya ada 4 nih, 101 atau 02 atau 201, 202. Kita di atas. Terus jadi staffnya bapaknya ngangkatin koper kita, guys, ini ada tangga ya ampun. Ya udahlah, at least ini kita bener ya, benar-benar beachfront house ya, kita lihat Real lah ya. fix sih. Tapi kelihatannya kayak ini Ini di warlock-warlock sebelah. ya yang pada main di pantainya. Bisa jadi ya. Wah, ini bagus banget guys. Pas lagi sunset. Wah, terus kamar kita tuh ada balkonnya gini. Ini kamar kita punya tah? Ya, barengan lah. Ini juga tapi kayak nggak ada orang, nggak tahu sih. Ngeselin Wah. guys. Terus tuh, pantai boleh dimainin kok guys. Maksudnya boleh diberenangin, apa sih istilahnya? Iya, aman, iya. aman. Maksudnya boleh dimainkan ke sana. Kita sore-sore main air dulu deh. Wah, air pupuk. Ya airnya sih nggak bukannya kayak laut bersih banget sih guys. Itu lumayan dalam ya. Iya langsung dalam. Ini langsung di sini langsung jegrok loh. Ini sederet kita ternyata ada yang jual makanan juga sih, ya kan? Wow, vibe warnanya cakep banget. Langit belakangnya juga bagus tuh itu warnanya. Set. Oh, agak pinky biru. Bersihkan paru-paru ya.
Sayangnya tuh pantai sebagus ini ya, banyak sampah guys. Please jangan nyampah di laut. BTW guys, di Pukuk tuh banyak banget loh anjing. Dari tadi. Ini tapi baru nongol di depan hotel. Kalau tadi sepanjang jalan tuh banyak banget. Guys, hotel kita kalau malam nyala lampunya kayak gini. Guys, enjoy the sunset view from our balcony kayak gini guys. Gila, ini nggak ada efek-efek apaan guys, ini sesuai yang kalian lihat ya, ini yang kita lihat real video ini loh. Gila, lihat guys, itu kayak ada ping-ping yang turun dari tengah gitu, dari atas. Wah, gila bagus banget. Welcome to Wave Sound Beach House di Pukuk. Ini kamar kita, langsung kita room tour. Ada dua kamar, dua ranjang, ukuran queen ya. Iya, gede loh ini. Gede loh ini. Tapi emang ini sebenarnya kapasitinya 2 persons ya guys. Ada TV akhirnya. Terus ini ada nakasnya. Terus ini kamar mandi lucu banget ya. Ada Coba kaca. kamu dari sana, aku dari sini. Hai guys. Mantap sih. Jadi terus di sini ada kulkas, ada laundry bag, terus Nah ini harus dibaca karena ada yang complimentary, ada yang berbayar. Kayak gini nih berbayar 13.000 dong. yang ini Air complimentary. 350 gratis ya. Terus ini harusnya kopi-kopi sih juga gratis. Teh. Terus lucu banget ada dipinjemin payung, terus ini kettle. Sini kita bisa gantung baju. Ini juga complimentary nih, harusnya ini toothbrush, shaving kit. Ini enggak lah ya harusnya. Oh ya. Nah mungkin di kulkasnya ada yang yang kayak gini-gini berbayar nih, yang soft drink sama botol aqua gede. Ada rak baju kotor. Iya, rak baju kotor, laundry bag. Toiletnya? Toiletnya juga oke banget. Yeah, of course. Wastafel, terus di sini ada shower, Handuk semua lengkap. handuk, tisu, Dan ini nih bidet. buat temen-temen Indo kita. Toiletnya guys, bersih. Ya, modelannya minimalis. Bersih banget sih guys. Tapi ini karena udah agak, ini kan udah sore ya, udah jam berapa sih nih? Jam 7 malam. Jadi Ya udah gelap. Jadi besok pagi nih kita kasih lihat betapa bagusnya guys. Wih. Terus di sini ada meja dandan. Terus ini ada barang-barang kita, ini tisu dari mereka. Nah ini juga nih tadi yang ketentuan complimentary yang berbayar dia suruh baca di sini. Untungnya in English guys. Dan ini kacanya lagi-lagi touchscreen ya harusnya. Yes. Wih. Tuh. Ini ada bangku. Hair Wah, dryer. Wah, dryer mirip Dyson sih. Dyson tapi bukan kan? Dysonan kali ya. Emang Dyson beneran. Terus guys, ini di dekat pintu masuk ya, no smoking ya tentunya, no smoking. Terus di sini ada pencetan nih untuk nyalain listrik lampu. Ini room yang kamar semua. Dan ini guys, balcony ya. Coba deh. Sis, kamu coba di sini kasih lihat. Kamu buka. Lihat apa? Aku mau nyalain lampu balcony-nya. Oh, ini kan oke. lagi off nih ya, gelap. Aku matiin kamar punya biar agak terang. Nih ya, ini aku nyalain balcony. Tada. Jadi kita bisa nyalain lampu di depan juga guys. View-nya, ntar besok pagi kita kasih lihat. Kita juga belum lihat pagi sih, karena kita nyampe sore di Pukuk. Iya. Tapi pasti bagus banget. Ceilingnya tinggi banget. By the way guys, ini air yang kita dapat lucu banget. Pukuk Spring, Pearl Island, Purity. Jadi air bener-bener dari Pukuk guys, lucu banget. Tapi tenang, di sini bisa ditutup ya jendela ininya nih, kamar mandinya tuh. Yes, di atas AC tiba-tiba lihat deh. Ada cicak. Cicak Pukuk. Mau lihat cicak Pukuk gak? Kayak gini guys. Kok aku merasa ekornya lebih panjang ya? Toko yang lebay. Sama sih. Kok kayak ekornya panjang sih? Jadi takut. Oke guys, jadi udah 2 malam kita stay di Wave Sound Beach House ini dan so far oke. Mungkin plusnya dulu ya. Plusnya literally beachfront, ini bener-bener beachfront banget. Terus AC juga dingin, terus kamar juga bersih. Iya, terus kan juga ranjingnya gede banget ya, jadi nyaman banget tidurnya. Terus mungkin nggak tahu mungkin kalau kalian bawa anak juga bisa tidur bareng ya, nyaman banget. Terus daerah sini nggak berisik karena cuma 4 kamar.
Dan kiri kanan itu bener-bener kayak cuman ya antara rumah warga atau kayak ada rumah warga buka kafe, tapi itu juga kayak sepi banget. Jadi kayak tenang sih gitu ya, nggak berisik. Iya, enak sih. Hmm. Terus mungkin kita lanjut sedikit ke minusnya. Yang pertama itu adalah resepsionisnya itu nggak standby 24 jam ya guys. Jadi aku so far cuman selalu chat dia via WA, kayak kalau ada pertanyaan, nanya ini itu, atau booking, kayak kemarin booking airport, mobil airport gitu, aku via WA ke dia gitu. Orangnya sih baik, bisa Inggris juga, tapi ya gitu, aku nggak pernah lihat muka dia guys sampai sekarang. Jadi kita pergi pagi, pulang kalau doang nggak ada gitu. Jadi resepsionisnya udah gelap gitu. Jadi bagi kalian yang mungkin lebih suka kayak aduh kayak aku nggak tenang deh kalau nggak ada resepsionis yang standby 24 jam, kalian bisa pertimbangkan. Yes, terus mungkin kekurangannya juga aksesnya ya, aksesnya kecil. Jadi memang enak lokasi beachfrontnya, tapi aksesnya itu loh mesti lewat gang kecil, terus sebelah sama rumah warga. Jadi kayak Grab pun juga mobilnya apa udah mepet kita masih banget. keluar dari gang, baru kayak naik Grab dari situ. Kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau kalian yang kayak agak aduh kok kayak jauh sepi nggak ada apa-apa gitu ya, mending kalian coba cari yang kayak di agak pusat kota gitu sih. Sama satu lagi kekurangannya mungkin karena ini juga lokasinya deket laut ya, jadi air kayak mandinya buat kumur tuh semua kayak agak-agak licin-licin, terus kayak ada bau dan tekstur lautnya gitu. Iya, bener-bener. Jadi ya licin terus gitu guys walaupun udah mandi gitu ya. Sekian itu aja sih, so far so good for our first day juga. Maksudnya pertama kali visit juga akan ke Phuket. Kayak gitu sih guys. So ya, kita akan lanjut explore. Ini keluar kamar, tinggal turun. Jadi kan kita kan dapet kamarnya di atas nih ya. Kita turun dulu. Terus langsung pemandangannya hotel. Pemandangan hotel, pemandangan pantai. Nah ini ada tempat duduk. Tuh langsung lautnya guys. View pagi hari. Tuh jadi banyak kapal-kapal. Nih ada tempat buat duduk juga nih di bawah payung. Wah, kayak gini pemandangannya kalau pagi-pagi. Tuh ada yang lagi menjajakan ikan-ikannya juga. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tinggalkan komen kalian dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!